bapak ini dengar lagu. Kita begitu, Pak. Cek. Ya, anak. Sayang. Cek. Hakim lo deh. Tampilan. Ya, begitu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Man Insan Cendekia Oki, Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, Dewan Guru dan seluruh anak-anak kami peserta didik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita berkesempatan untuk melakukan pertemuan agenda sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas dan rencana vaksinasi bagi peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Man Insan Cendekia Oki. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz Buya Riyadi. Kepada Ustadz kami persilakan. Indonesia Belanja spesial ulang tahun 25 Agustus. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan barokah di pagi hari ini dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan rencana kegiatan vaksinasi bagi peserta didik kelas 10, 11, dan 12 Man Insan Cendekia Oki. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita tak henti persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Kita semua diberikan nikmat kesehatan, iman dan takwa dalam rangka kita mengadakan kegiatan sosialisasi rencana vaksinasi siswa kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 Man Insan Cendekia Oki tahun pelajaran 2021-2022 dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara penuh atau menyeluruh. Salawat dan salam selalu tercurah ke junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, andai tolan beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua wali, ayah bunda, kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12, dan siswa Ananda, santriwati, santriwan Man Insan Cendekia Oki yang berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi ini, baik Ananda yang berada di rumah Ini kan? Ada bisa man ini masuk enggak? Man masuk ada deh. Kenapa ayah patah di situ? Ayah, Aki, Papi, Gila Yoko sinyal lala. Tidak ada suara. Ayah, Izin Pak Apri, suaranya hilang. Izin Pak Apri, suaranya hilang. Apa? Suaranya hilang, Pak. saya ulangi, sudah jelas Bapak-bapak? Aduh. Jelas. Alhamdulillah. Ya, Aduh, suaranya. Izin Pak Faisal putus-putus Pak. terima kasih. Karena kita pakai prokes ini, suara saya mungkin agak terhalang oleh masker, ya, minta maaf ini. Jadi pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua wali pada pagi hari ini. Sabtu ini mungkin banyak kegiatan, tapi
kegiatan sosialisasi ini sangat penting. Yang melatar belakangi adalah ketika kami memohon ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki agar siswa-siswi Man Insan Cendekia Oki ini diprioritaskan untuk memperoleh vaksinasi terlebih dahulu. Seluruh kelas 11, 12, dan juga Ananda baru kelas 10. Alhamdulillah, kemarin sore kami mendapat konfirmasi dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini Polres Kabupaten Oki memberikan kesempatan untuk siswa sebanyak 308 untuk divaksinasi dalam rangka kesiapan masuk tatap muka, Bapak Ibu sekalian. Maka kemarin sore itu saya langsung malamnya mengadakan rapat staf pimpinan Man Insan Cendekia untuk persiapan sosialisasi kepada orang tua pada pagi hari ini. Nah, itulah yang melatar belakangi mengapa mungkin terkesan cukup mendadak, karena waktu kita ini sudah ditentukan vaksinasinya itu tanggal 26 hari Kamis 2000. Jadi 26 Agustus, Kamis 26 Agustus 2021 untuk jadwal vaksinasi seluruh siswa Man Insan Cendekia Oki sebanyak 308 siswa. Nah, tentunya hal ini harus kami persiapkan dan kami koordinasikan dengan berbagai pihak, stakeholder Man Insan Cendekia, baik itu kepala daerah Kabupaten Oki, stakeholder Kementerian Agama, dan juga kepada komite dan juga terhadap orang tua pada pagi hari ini. Dan juga pagi hari tadi juga kami sempat rapat lagi dengan staf pimpinan dengan para pembina asrama terkait untuk kesiapan menyambut kedatangan Ananda tersayang kelas 10 dan kelas 11 yang akan mengikuti vaksinasi ini. Karena kelas 12, alhamdulillah sejak mulai tahun pembelajaran baru 2021-2022 ini mereka tanggal 10 Juli sudah berada di Man Insan Cendekia Oki, anak-anak kelas 12. Nah, maka itu ayah bunda sekalian, ya kami nanti pada hari ini akan menyampaikan surat. Kami tujukan kepada orang tua wali untuk mohon kesediaan dan bersedia anak-anaknya juga untuk mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan kesempatan ini ayah bunda, ini kesempatan yang sangat sangat mahal ya. Apabila kita tidak bersedia divaksin tanggal 26 Kamis ini, maka untuk bulan yang akan datang kita belum tentu memperoleh kesempatan. Karena ketersediaannya hanya pada hari Kamis 26 Agustus 2021 ini. Maka itu sangat penting bagi kami untuk langsung menyampaikan melalui media Zoom ini, berkomunikasi langsung dengan ayah bunda yang ada di rumah. Nah, jadi hal ini barangkali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Ya, beliau menyampaikan kalau pelajar sudah vaksin, silakan belajar tatap muka. Nah, alhamdulillah ayah bunda sekalian, kesempatan yang sangat langka dan mahal ini sudah di depan mata. Hari Kamis 26 Agustus ini kita diberikan kesempatan dari unit kesehatan Polres Kabupaten Oki akan datang ke IC dan melakukan suntik vaksin ya
kepada seluruh ananda kita yang kita sayangi. Nah, sekali lagi tentunya kami mohon dukungan dari orang tua, wali, ayah, bunda, agar ya kalau seandainya sudah anak anda kita semua divaksin, artinya kita sudah memperoleh de facto bahwa kita ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, tetapi tentu masih menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Tapi sekali lagi ayah bunda yang kami hormati, seandainya ya, karena ini kami nanti juga akan berkirim surat dan menyampaikan POM persetujuan kesediaan untuk divaksin. Seandainya ya bunda ada yang berkeberatan, nantinya ya kami juga tentunya memaklumi ya, karena kita ingin tentu terciptanya suasana kenyamanan dalam ananda kita belajar, dan tentunya kita tidak ya bisa ini saja barangkali dari bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2021 masih berlangsung, dan trennya juga alhamdulillah cukup menurun. Kami merasakan bahwa kegiatan pembelajaran secara daring ini sudah kami laksanakan secara maksimal. Tetapi tentunya setelah kami evaluasi juga, kegiatan pembelajaran secara daring ini masih banyak juga kendala yang dihadapi. Ada di antara ananda semua yang di rumah mungkin gangguan jaringan dan lain sebagainya. Tetapi ada yang lebih sentuhannya barangkali belum maksimal, itu kegiatan pembinaan karakter terhadap anak-anak kita. Kegiatan keagamaan terasa kurang terhadap ananda kita semua. Jadi dalam kesempatan ini ya kami Man Insan Cendekia Oki, saya sebagai kepala madrasah sekali lagi mohon kesediaannya dan izinnya agar anak kita ini diberikan kesempatan untuk divaksin semuanya dan diberikan izin untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka sesegera mungkin. Untuk meyakinkan IC ini semuanya sudah divaksin ya bunda. Jadi guru, pegawai, operator, security, CS kita semua sudah 2 kali divaksin. Nah maka tanggal 26 ini ananda kita yang tersayang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, insya Allah rencananya kita akan diberikan kesempatan untuk vaksin oleh unit kesehatan Polres Kabupaten Oki. Maka itu kami mohon izin mengatur kedatangannya. Pertama, kami ingin kedatangan anak-anak kelas 10 pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Ini untuk anak kelas 10. Kemudian untuk anak kelas 11 itu lebih kurang 50-an lagi yang belum tiba di Man Insan Cendekia Oki. Dan selanjutnya kami nanti akan di-share oleh tim Humas untuk kepada ayah bunda mohon mengisi surat pernyataan kesediaan untuk tatap muka dan untuk program vaksinasi bagi siswa Man Insan Cendekia Oki. Sebagaimana saya sampaikan tadi, insya Allah vaksinnya akan dilaksanakan hari Kamis 26 Agustus di kampus Man IC ya. Setelah ananda kita semua divaksin dan ananda kita semua tetap berada di Man IC untuk mengikuti kegiatan PTM terbatas secara penuh ya. Kalau kemarin
ya daring ya, kegiatan keasramaan juga terbatas. Nah, insya Allah kalau semuanya ananda kita berada di IC, insya Allah kita akan laksanakan lebih baik, lebih berkualitas, ya, dan juga bimbingan kehidupan sehari-hari, kemudian pembinaan karakter, nilai-nilai keagamaan, sosial lainnya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, tentunya ayah bunda yang saya hormati nanti bisa mendaftar melalui link yang kami sudah buat ini. Registrasi kedatangan peserta didik dilakukan secara online melalui tautan link yang sudah kami buat melalui PPT ini. Nah, kemudian nanti persyaratan ketika datang ke IC melampirkan surat pernyataan kesediaan PTM dan izin untuk vaksinasi dari orang tua juga kami akan kirim melalui Humas setelah ini. Kemudian juga diatur anak ketentuan pedoman ketika anak-anak datang di asrama membawa perlengkapan yang sudah kita persyaratkan apa saja yang harus dibawa, apa yang tidak boleh dibawa. Nanti mungkin secara teknis bisa juga setelah saya sampaikan ini nanti disampaikan oleh Humas atau kekesiswaan atau keasramaan ya. Dan juga kita akan menyiapkan alur kedatangan peserta didik yang diatur oleh panitia. Ya, nanti kedatangan datang di Man IC. Tidak boleh turun, ini sudah kita atur remapnya semaksimal mungkin dengan menggunakan kendaraan pribadi. Setelah itu nanti registrasi dan menyerahkan surat pernyataan oleh panitia di depan pintu gerbang. Selanjutnya masih dalam mobil, anaknya kita akan tes antigen di aula. Kemudian apabila hasilnya negatif, maka anak kita akan diarahkan langsung masuk ke asrama. Mohon maaf, mungkin kalau seandainya dalam tes antigennya positif, maka untuk sementara kami akan pulangkan dulu ke rumah. Ya. Next. Ayah bunda yang saya banggakan dan yang kami hormati, demikian barangkali yang dapat kami sosialisasikan kepada ayah bunda semua yang ada di rumah. Nanti setelah ini apabila ada hal-hal yang ingin kita komunikasikan ya dapat kita sampaikan melalui sharing moment ini ya, sehingga anak-anak kita ya, dapat nanti datang ke Man IC sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan agar mereka lebih sehat untuk siap divaksin. Tetapi dengan catatan sekali lagi, karena ada pengisian surat pernyataan kesediaan, mohon agar diisi terlebih dahulu sebelum datang ke IC, ya. Dan itu untuk menjadi pedoman kami menerima siswa-siswi yang kita sayangi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di Man Insan Cendekia Oki. Sekali lagi saya garis bawahi, apabila ayah bunda masih belum mantap, tapi harapan saya bisa mantap semuanya ya, karena tanggung ya, ada anak yang di rumah mungkin sedikit. Contohnya alhamdulillah kelas 12 sudah full masuk di Man IC dan alhamdulillah lebih kurang 1,5 bulan ini berjalan dengan baik dan mereka sehat-sehat semuanya karena mungkin ketemu dengan temannya. Sudah lama kangen ya ketemu dengan IC, madrasahnya ketemu dengan temannya, itu membuat secara psikologis anak-anak kita menjadi sehat dan kuat. Ya, mungkin sudah jenuh juga kegiatan daring di rumah atau mungkin juga orang tuanya juga yang sudah jenuh mengajari anak-anaknya di rumah, bisa jadi seperti itu. Ya. Pada prinsipnya kami siap menerima anak-anak yang hebat. Masalah mau dengan sinyal.
dari Di sana berbagai tuh banyak provinsi, dari Pas perlu berbagai internet dekat daerah, wifi gimana? untuk sama-sama kita didik, kita bina, Nggak harus kita bimbing, nggak dimendep di agar kamar. menjadi anak-anak yang Banyak tempat sana ya nyoba. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat lagi mengamalkan ilmu agama dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kita seperti itu. Dengan demikian ya bisa menjadi manusia paripurna yang menjadi kebanggaan bangsa negara, lagi-lagi oleh orang tua yang dicintainya. Demikian barangkali ayah bunda sebagai prolog dari kami. Apabila ada hal-hal yang ingin kita komunikasikan dalam kesempatan sharing moment ini, kita akan berikan kesempatan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon ampun kepada Allah atas segala hilaf dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah atas sosialisasi rencana kegiatan vaksinasi dan PTM terbatas bagi kelas 10, 11, dan 12 yang telah disampaikan dengan sangat baik. Ini semua tentunya untuk siswa-siswi terbaik kita, anak-anak kita agar dapat mengikuti PTM secara penuh ya, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sharing moment atau tanya jawab. Apa yang belum terjawab dari apa yang kami sampaikan bisa secara raise hand boleh Pak untuk bertanya. Terlihat di sini dari layar kami ada Pak Heriansa, wali dari kelas 10 Pak Heri ya. Kami izinkan, silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Haji wabarakatuh. Faisal, Pak Apri, Bapak Ibu wali kelas SMA Oke. Yang pertama saya cuma mengulang bahwa intinya pada saat tanggal 24 kedatangan tadi, prepare daripada anak-anak ini yang sudah di-share oleh Mandiki Oke seperti perlengkapan sekolah dan segala macamnya itu sudah positif dibawa. Yang kedua, kebenaran anak kami ini sudah vaksinasi Pak. 1 dan 2 sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai, artinya nanti kedatangan Ananda ini kemungkinan besar cuman hanya di antigen mungkin. Untuk mengulang lagi apakah ada positif atau negatif hasil antigen itu. Mungkin itu saja Pak Apri, Pak Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heriansa. Ada lagi Bapak Ibu? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apri. Oh iya Bu Dian, bila bisa on cam, mohon izin. Oke. Baik, Maaf ya silakan, Pak. Bu. Saya wali orang tua dari Muhatir kelas 10 IPA 2. Saya mau tanyakan, anak saya itu sudah vaksin pertama. Itu jadwal untuk keduanya tanggal 18. Kira-kira gimana solusinya dari Man IC? Apa untuk vaksin kedua bisa di Man IC atau gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, Bu. On ini kameranya. Baik. Terima kasih Ibu. Silahkan yang ketiga, selanjutnya siapa? Saya Pak Reza Palevi, Pak Apri. Oh ya, silakan Pak Reza. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Apri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya sedikit ya. Saya wali dari Sabita Kaila Putri Lubis kelas 10 IPS. Nah, untuk diinformasikan Pak Apri, anak saya itu belum vaksin 1 atau 2.
ya. Jadi nanti mungkin minta tolong divaksin, ya saya setuju sebagai orang tua walinya untuk divaksin, itu yang pertama. Yang kedua mungkin suratnya nanti di-share aja di ini atau di grup WA Man IC, nanti kita print, nanti saya isi gitu ya, untuk bersedia divaksin. Yang kedua Pak Apri, mungkin pada saat vaksin nanti orang tua kan tidak di tempat nih Pak, ya kan? Jadi minta tolong nanti kalau misalnya demam atau apa ya, karena setelah banyak teman-teman kita yang divaksin itu ada banyak gejala macam-macam gitu loh Pak. Jadi minta tolong nanti karena kita sebagai orang tua atau wali tidak di tempat, nanti seandainya demam atau apa tolong dikabarin Pak. Iya. Ya karena ya terus terang kita jauh kan, kita udah di Palembang, anak dari di Man IC. Nah, mungkin itu aja dulu pertanyaannya. Terima kasih Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dulu Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ada 3 penanya. Saya izin dulu menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertama terkait dengan vaksinasi bagi siswa kita yang alhamdulillah sudah divaksin ya Pak Heri. Malah itu syukur alhamdulillah gitu. Artinya memang sudah sangat siap untuk mengikuti PTM terbatas. Jadi kami tetap mengundang untuk mengikuti atau masuk asrama pada hari Selasa untuk kelas 10 Pak. Kemudian tinggal datang, jadi nanti untuk hari Kamis tidak perlu lagi untuk mengikuti vaksinasi. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah mengenai perlengkapan ataupun barang bawaan yang sudah kami tempo hari kami berikan. Itu sifatnya adalah memang sudah putus, sudah fix ya. Jadi tinggal ditambah sekarang ini adalah perlengkapan ataupun prokes ya, seperti masker, hand sanitizer dan lain sebagainya, itu yang sangat dibutuhkan. Contohnya hand sanitizer, siswa di sini kami wajibkan untuk memiliki 1 paling tidak hand sanitizer di kantong setiap berkegiatan. Jadi kalaupun tidak sempat cuci tangan atau lain sebagainya, walaupun di setiap sudut sudah kita siapkan wastafel dan sabun untuk cuci tangan, juga anak-anak kita persilahkan dan kita izinkan untuk mengantongi hand sanitizer. Dan utamanya adalah masker. Masker itu kita sarankan juga masker medis ataupun kain yang memang nyaman seperti itu. Mereka harus memiliki harus memiliki stok masker yang cukup untuk beberapa lama di madrasah. Itu pertanyaan dari Pak Heri. Kemudian dilanjutkan juga tadi, ya sama-sama Pak. Kemudian untuk Ibu Dian tadi ya, Ibu Dian terkait dengan vaksinasi yang telah dilakukan untuk dosis pertama. Jadi ada anaknya sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Bagaimana untuk yang kedua? Karena sudah terjadwal di tanggal berapa? 18 September kalau tidak salah tadi. Nah ini perlu kita komunikasikan lagi dalam hal ini. Sebenarnya pihak Orkes dari Polres Oki itu kemarin menyediakan 308 stok vaksin untuk kita. Ketika ternyata ada anak kita yang sudah mengikuti vaksin dan dosis baik 2 dosis ataupun dosis pertama, maka akan kita data. Nanti kita tunjukkan datanya kepada pihak Polres. Ini yang sudah, ini yang belum, ini yang sudah full 2 dosis, ini yang baru 1, akan kita komunikasikan secepatnya. Kalau bisa hari ini saya mohon bantuan Bapak Ibu wali kelas ya, Bapak Ibu wali kelas yang sudah tergabung di sini, atau Bapak Ibu wali murid silahkan menghubungi wali kelasnya supaya terdata dengan rapi. Nanti saya tinggal menerima rekap dari wali kelas masing-masing berapa anak yang sudah mendapatkan vaksin atau baik dosis pertama maupun sudah full sampai dengan kedua. Nanti akan kami komunikasikan untuk selanjutnya. Insya Allah bisa di sini ya, nanti kita coba komunikasi dengan pihak orkesnya. Kemudian tadi dari Pak Riza Pahlepi. Baik, dari vaksinasi yang dilakukan memang di SOP-nya kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah, itu kita
tempo hari pelaksanaan vaksinasi untuk PTK Man Insan Cendekia itu langsung di kampus kita, langsung di madrasah kita. Jadi tim kesehatan yang datang langsung ke madrasah kita. Nah, pengalaman dari tempo hari saja memang ada beberapa reaksi dari vaksinasi dalam hal ini. Ada yang ngantuk, ada yang mungkin memang gatal seperti itu. Itu adalah reaksi yang mungkin ringan gitu ya. Dan insya Allah memang sudah kita siapkan ruangan untuk observasi yang nantinya apabila ada hal-hal yang mungkin reaksi dari penyuntikan dosis ini, tentu tim medis kami, tim dari Polres juga sesegera mungkin bisa Sudah vaksin itu dulu. mengambil tindakan gitu. Dan insya Allah nanti kan ada screening dan lain sebagainya, itu semua kalau memang ada sakit, ada riwayat sakit, itu bisa dikomunikasikan. Karena kalau yang guru-guru juga memang tempo hari ada yang darahnya sedang tinggi dan lain sebagainya, sehingga perlu penundaan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hampir 100% semua PTK kita sudah divaksin gitu. Artinya Pak Riza, insya Allah kami komunikasikan dengan baik ya. Kita juga berdoa ya, ini adalah sebagai ikhtiar kita supaya ini kan yang selama ini kita diskusikan di grup gitu ya. Orang tua menginginkan anaknya segera masuk gitu, segera tatap muka. Nah, ikhtiar dari kami, upaya dari madrasah untuk terus mengupayakan agar anak-anak masuk, salah satunya adalah karena persyaratannya sekarang untuk full PTM itu harus mengikuti atau vaksinasi bagi siswa. Alhamdulillah kesempatan yang sangat luar biasa diberikan oleh Pemda dan hal ini Polres bagi Man Insan Cendekia Oki, tidak tanggung-tanggung seluruh siswanya gitu. Bahkan ketika kita menawarkan siswa yang ada dulu di sini, kata mereka kenapa nggak semua gitu. Ini adalah sebuah penghargaan bagi kita, dan ini mungkin jawaban dari doa-doa kita supaya anak-anak kita bisa mengikuti PTM di madrasah tercinta ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang ditanyakan terjawab. Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan, atau saya izin dulu menjelaskan secara teknis ya. Saya izin menjelaskan secara teknis. Pak Apri mau nanya. Terima kasih Pak Apri ya. Pak Apri mau nanya. Saya izin menyampaikan teknis dulu Bu untuk kedatangan dan lain sebagainya, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjurus pada ini sudah terjawab. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah terkait dengan pelaksanaan ataupun kedatangan siswa. Ini mohon izin kita atur karena siswa kita cukup banyak. Utamanya adalah kelas 10. Kelas 10 ini ada 120 siswa. Nah, ini kita atur datang pada hari Selasa. Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Kelas 11 pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Untuk mengikuti nantinya vaksinasi pada tanggal 26, tepatnya pada hari Kamis. Yang belah sana Pak, yang merah. Suring. Nong tua cuma depan doang. Baik, mohon maaf saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, untuk kedatangan bagi kelas 10 dan kelas 11, kalau untuk kelas 12 alhamdulillah anak-anak kita sudah ada semua di sini. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 kami mohon izin nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi registrasi online. Dulu perasaan sudah ngisi ya, yang masuk ayah lah pernah kan ngisi itu tuh. Baik, saya lanjutkan.
Mana masuk Kak, berhentilah pilek tuh. Baik, selanjutkan Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nanti di registrasi ini Bapak Ibu sekalian bisa mengisi data diri, kemudian di dalamnya juga ada jadwal kedatangan. Jadi kita berikan estimasi kedatangan Bapak Ibu sekalian supaya ini teratur, dimulai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 12. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian wajib datang jam 7 sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian juga di formulir ini, di registrasi online ini, Bapak Ibu sekalian wajib mengupload ya scanan ataupun foto surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas meterai. Kemudian nanti surat tersebut juga masih harus dibawa yang aslinya pada saat datang hari Selasa ataupun hari Rabu. Ini alurnya saya alur kedatangan peserta didik wajib diantar oleh orang tua ataupun keluarga dengan kendaraan pribadi. Kami tidak menyarankan untuk menggunakan kendaraan umum, harus menjaga prokes sedari rumah. Nah, khusus untuk siswa kita yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan, itu wajib membawa surat antigen 1x24 jam dari asal daerahnya. Jadi wajib antigen di sana. Ini sebagai antisipasi pertama ketika di jalan nanti masih ada penyekatan dan lain sebagainya, itu pasti dibutuhkan. Selain dari surat pemberitahuan yang kita kirimkan ke grup atau ke WA Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti datang lewat samping kantor camat ya, samping kantor camat kalau bisa. Lalu nanti di gerbang ada panitia, Bapak Ibu sekalian bisa masuk dan menyerahkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani yang asli tadi, serahkan kepada petugas kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian lanjut nanti diarahkan untuk parkir di tempat yang sudah kami siapkan, diatur oleh tim kami. Nah, mohon izin ketika sudah masuk di madrasah, Bapak Ibu sekalian pengantar selain siswa untuk tidak turun dari mobil. Kita harus menjaga protokol kesehatan untuk anak-anak kita dan keluarga di madrasah dan kita semua. Jadi mohon izin untuk tidak turun dari mobil. Anaknya saja yang turun untuk melakukan tes antigen di aula yang sudah kita siapkan. Ketika hasil tes antigen tersebut dinyatakan negatif, maka nanti anak kembali ke mobil, kemudian bersama dengan orang tua dengan mobilnya atau kendaraannya ke lobi asrama untuk menurunkan barang-barang yang dibawa. Nanti di situ juga kami mohon izin untuk orang tua tidak turun. Jadi biar saja nanti petugas kami yang membantu untuk menurunkan barang-barang, dan juga mohon izin nanti kami akan melakukan semprot disinfektan gitu untuk barang-barang yang bisa nanti disemprot. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Namun apabila ini Bapak Ibu sekalian, apabila nanti hasilnya ternyata positif, mohon izin juga kami untuk siswa kembali dibawa ke rumah
untuk sementara belajar dari rumah seperti itu. Artinya itulah kenapa kami mewajibkan siswa-siswi kami yang berasal dari luar provinsi untuk tes antigen dulu di tempat asalnya, supaya nanti kita bukan berharap seperti itu, tapi ketika hasilnya ternyata positif sudah jauh-jauh kan kembali lagi kan, itu terlalu ini ya. Jadi kami izin untuk Bapak Ibu anaknya di tes antigen dulu kalau itu yang berasal dari luar Sumatera Selatan. Nanti di madrasah juga mengikuti tes antigen seperti itu. Secara teknis juga nanti Bapak Ibu kami pandu melalui grup ya, atau anak-anak juga nanti siswa-siswi kelas 10-11 dapat bertanya di grup, ataupun nanti kami pandu melalui wali kelas juga untuk teknis lainnya yang perlu diperhatikan, perlu dipersiapkan, termasuk barang-barang bawaan seperti itu. Demikian Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk penjelasan rute ataupun alur kedatangan dan perlengkapan yang harus disiapkan, harus dibawa. Kita lanjutkan apabila ada Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, kita sampai mungkin 10 menit lagi, kita beri waktu, dipersilakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Saya Pak, duluan Pak. Maju. Pak, Apri. Pak, saya Pak. Bu. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau di saya ini Pak Walinya Azkia, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada yang tunjuk tangan dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, silakan Pak. Assalam. Saya Bambang Heru, wali dari Azkia Sahidah. Ini tadi berkaitan dengan vaksinasi, kami dari orang tua ini tidak merasa keberatan dan sudah sangat ditunggu-tunggu untuk tatap muka. Nah, cuma yang menjadi permasalahan kami ini sedikit sempat kurang lebih belum ada sebulan ini anak kami ini sempat terpapar COVID-19 kemarin sekitar 2 minggu yang lewat. Nah, cuma kondisinya sekarang ini kan sudah sehat, sudah, karena dia tidak terlalu gejalanya tidak terlalu leman lah istilahnya, dan kondisinya sudah sehat dan hasil swab antigen ini sudah negatif. Nah, tadi sudah kami konsultasikan dengan dokter penyakit dalam dan dokter anak di sini. Kalau untuk divaksinasi katanya belum efektif. Dari kalau petunjuk vaksinasi itu paling tidak 3 bulan lagi baru baru boleh divaksin. Nah, jadi berkaitan dengan ini kan swabnya ini kan sudah negatif kan Pak ya. Apakah kami mohon petunjuknya, apakah anak kami diperbolehkan masuk ke asrama dengan asumsi 3 bulan ke depan? Siap. Kami sudah menangkap pertanyaannya Pak, nanti insya Allah kami jawab. Mohon petunjuknya Pak Apri. Siap. Assalamualaikum Pak. Saya Pak Apri, walinya Amira. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Susi. Iya Pak. Oke, saya izin on cam Bu, bisa Bu? Iya, bisa, sudah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau berkenaan soal vaksin, anak kami Almira memang belum vaksin 1 yang kedua dan kami sebagai wali sangat mendukung. Yang mau saya tanyakan Pak Apri, tanggal 24 itu anak saya ditinggal kayak gitu ya Pak Apri ya? Ya Bu. Langsung ditinggalkan di Man IC ya? Iya dong Bu. langsung ditinggal dong. Masa ibunya mau ikut asrama? Enggak, terus saya juga mau tanya Pak Apri. Tanya ibunya. Enggak, mau tanya juga masalah pakaian seragamnya yang di penjahit itu gimana Pak Apri ya? Apa kami Insya Allah begitu datang ke sini di minggu ini juga, minggu depan juga udah ada. Bukan kami yang ngambilnya kayak gitu Pak Apri ya?
Iya, insya Allah, Bu. Oh, ya, Kalau berarti anaknya tinggal ke situ aja, soal seragamnya nanti sekolah yang menghandle ya Pak Apri ya. Siap, siap. Kalau Ibu mau ikut di asrama. Baik, coba saya jawab dulu dua ini. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dua pertanyaan ini saya izin menjawab dulu. Pertama, dari Wali Askia tadi ya, kelas 10 juga. Pertama adalah terkait dengan anak-anak kita apabila yang pernah terpapar COVID. Secara aturan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi, itu minimal 3 bulan setelah terpapar baru boleh ikut atau vaksinasi lagi. Mohon izin dikoreksi kalau salah. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir kalau kami dari pihak madrasah tetap mengundang anak-anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di madrasah kita. Nantinya ketika hari Kamis itu kan ada screening dulu, ada 4 meja dalam vaksinasi itu kita akan mengikuti screening. Anak-anak akan ditanya terkait dengan riwayat sakit juga. Nanti kita pokoknya kalau memang anak layak untuk vaksin maka akan dilakukan vaksinasi. Kalaupun belum akan mungkin kita melihat atau susulan atau akan mendapatkan petunjuk berikutnya. Seperti itu Pak ya. Jadi akan kita komunikasikan lagi dengan pihak Polres dalam hal ini, apakah nanti bisa mendapatkan vaksin yang berikutnya susulan setelah 3 bulan misalnya dari terpapar, seperti itu. Yang kedua tadi dari Ibu, sama anak-anak gimana? Artinya sudah diperbolehkan masuk di asrama, Pak, ya, walaupun misalnya di kamar. Ya, sudah kita izinkan, kami undang untuk mengikuti pembelajaran terbatas di madrasah. Demikian Pak ya, seperti itu. Kemudian tadi anak-anak tentu ketika sudah diantar, ya udah mengikuti kegiatan madrasah berasrama gitu. Orang tua harus ikhlas dan mendukung gitu anaknya mengikuti pembelajaran di madrasah. Bukankah ini yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan selama ini, madrasah anak kita bersekolah bermadrasah di madrasah hebat, madrasah boarding school berasrama, inilah yang kita harapkan. Seperti itu. Apa tadi pertanyaannya? Satu lagi pertanyaan. Baju seragam Pak Apri, baju seragam. Oh iya, baju seragam ya. Mohon izin baju seragam. Insya Allah akan kami bagikan pada saat anak-anak di sini. Ya, anak-anak di sini nanti insya Allah akan kami bagikan. Sudah ada, sudah siap, insya Allah akan kami bagikan. Terkait dengan baju tambahan, misalnya ada baju-baju yang di daftar itu ya, kita kemarin kan sudah memberikan checklist atau daftar nama barang yang bisa dibawa ke madrasah, maka itu sebisa mungkin dipenuhi. Kalau bisa dan harus bisa ya, jangan lebih dari yang sudah kita hindari atau kita kurangi ya yang berlebih gitu, karena kaitannya dengan kondisi kamar. Anak-anak kita itu berasrama atau di kamar dengan teman-teman yang lain, kalau terlalu banyak barang akan membutuhkan volume atau membutuhkan space lemari atau tempat yang lain yang cukup gitu. Demikian itu jawaban dari dua penanya. Terima kasih. Kalau memang masih ada 5 menit lagi mungkin. Izin Pak Apri. Izin bertanya Pak. Pak izin bertanya Pak. Wali dari Azza, Pak Apri. Saya Pak Apri, Kasih, Pak Apri. Pak izin bertanya Pak. Dari Ahmad Rizky, kalau di saya sudah kelihatan Ahmad Rizky. Benar izin ya? bertanya Pak.
Silakan. Kalau misalkan kita sudah vaksin tahap 1 dan 2 itu Pak, apakah nanti akan divaksin terus tuh bukti bukti kita sudah vaksin gitu Pak? Oke, siap. Terima kasih Rizky. Rizky di Banjarmasin ya? Apa? Iya Pak. Skype. Iya Pak. Oke, siap. Nanti Terima kasih, Pak. bisa dibawa di vaksinasinya, ya, apa namanya, sertifikat vaksinnya. Silakan dibawa. Izin bertanya, Pak. Saya selalu Silakan. Izin Pak Apri. Jadi Silakan, gini, silakan. dokter. Halo, Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Apri, saya Yusor Harun Pak Apri, walinya Oke, silakan Pak. ya, saya walinya Azza 11 IPS. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Untuk masalah vaksin, insya Allah kami orang tua, dan insya Allah kami akan antarkan anak kami dari ke Man Icin nanti hari Selasa, karena masuk hari Rabu ya. Seperti itu. Yang berikutnya, karena waktu dulu awal-awal waktu masuk Man Icin kan ada persyaratan juga untuk membawa buah pohon gitu ya. Apakah masih berlaku itu ya Pak? Terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sama. Terima kasih Pak. Nanti kami jawab. Silakan orang tua Irsyad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Apri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait masalah vaksin anak-anak, kami sebagai wali orang tua sangat setuju dengan adanya vaksin. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika penjelasan Pak Apri tadi, dari alur anak masuk asrama itu diadakannya tes antigen. Kemudian di tanggal 26 itu adanya vaksin. Yang jadi pertanyaan kami adalah ketika tes antigen dan vaksin, apakah kami dikenakan biaya administrasi atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nanti kami menjawab. Saya coba jawab Bapak Ibu sekalian. Pertama, terkait dengan barang bawaan ya, bagi kelas 10 ataupun kelas 11. Azza itu kalau nggak salah kelas 11. IPS ya, 11 IPS. Kelas 10 juga. Untuk siswa-siswi kami yang belum pernah ke madrasah ataupun ke asrama, itu kemarin kita berikan checklist barang yang harus dibawa, dan salah satunya adalah bibit ya, bibit tanaman yang sudah kita tentukan jenisnya bahkan, maka itu tetap perlu dibawa. Pada saat nanti kedatangan akan kami terima, kami checklist siapa-siapa yang sudah membawa. Dan itu sifatnya kami harapkan untuk semuanya membawa sesuai dengan petunjuk yang kami berikan pada saat itu. Kemudian terkait dengan handphone ya, terkait dengan HP, anak-anak semua kami izinkan untuk membawa handphone seluler ya, bukan Android atau iOS. Bukan smartphone. Jadi itu perlu ditekankan kembali supaya nanti ketika sampai sini sudah bawa dan kita larang atau kita suruh bawa pulang ya. Jadi mohon izin untuk disiapkan telepon selulernya saja, non Android, non iOS, non smartphone gitu. Hah? Iya. Baik, untuk antigen dan vaksinasi, untuk antigen kami bekerja sama, ya bukan kami yang melakukan tes. Jadi memang kita sudah ada rekanan, ada klinik kerjasama, maka yang melaksanakan adalah klinik tersebut dengan tim medisnya. Kita secara kepanitiaan kita membantu. Dan ada biaya yang harus dibayarkan oleh orang tua
yaitu untuk antigen sebesar Rp200.000. Jadi mohon disiapkan nanti pada saat masuk tes antigen silakan membayar pada klinik yang bekerja sama dengan kita ya. Kemudian untuk vaksinasi insya Allah tanpa biaya karena emang ini adalah program nasional, memang percepatan atau dari Polres ya untuk kabupaten ataupun dalam hal ini untuk Maninsan Cendekia Oki. Seperti itu Ibu penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah cukup ya. Izin Pak. Satu Pak Pri. Assalamualaikum Pak. Izin Pak Pri dari ya silakan Pak Abdan. Kalau memang masih silakan. Iya, terima kasih Pak Apri. Ini saya kan dari Bandar Lampung. Itu nanti tes antigennya langsung waktu yang di sana aja atau harus 2 kali kami di sini tes antigen untuk Abdan lalu sampai sana tes lagi gitu Pak. Yang dari luar. Apakah saya mau tes di ini atau langsung di sana aja? Sih, Pak, mau nanya. Pak. Baik. Iya. Izin Pak saya menjawab atau satu lagi pertanyaan silakan. Pak, permisi Pak. Mau silakan. Kenapa Mas? Pak, saya ya. Begini Pak, saya dari Palembang. Dan saya itu sedang berada di zona merah. Jadi kalau ke IC, apa di swab dulu atau divaksin dulu? Oke, terima kasih ya Mas. Nanti coba saya jawab ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Pak Sofwan tadi ya, silahkan. Pak Apri, kalau boleh. Ya. Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya wali murid dari Naura Hanif IPS 11. Yang saya mau tanyakan Pak Apri, untuk surat pernyataan vaksinasi dari orang tua, karena anak kita sudah ada di Manice, apakah perlu surat pernyataan asli atau cukup melalui online saja Pak? Baik, untuk vaksinasi. Iya, Naura Hanif di sini Pak ya? Iya, betul Pak. Baik Pak, untuk Naura Hanif, untuk anak-anak kita yang di sini baik kelas 11 sebagai berapa anak yang ada di sini yang sedang intensif dan yang kelas 12 yang sudah full di sini, tetap kita mintakan untuk surat pernyataan atau izin orang tua bahwa anaknya diizinkan untuk mengikuti vaksinasi. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena posisinya anaknya di madrasah, orang tuanya di rumah gitu, maka tetap surat tersebut dibuat lalu dikirimkan saja untuk soft copy-nya atau scanannya, dikirimkan saja soft copy atau scanannya. Langsung saja saya minta bantu kepada wali kelas, nanti silahkan dikumpulkan, nanti direkap seperti itu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Untuk Kemas, karena Ananda kan ada di Palembang ya, jadi insya Allah tidak terlalu sulit untuk menjangkau ke madrasah, ke kampus kita. Silahkan untuk datang. Kalau tidak salah pun di penyekatan itu karena kita sudah punya surat ya, ada surat yang kami berikan atau kirimkan ke grup ya, itu sudah ada, sudah diterima semua Bapak Ibu ya. Itu insya Allah cukup untuk Bapak Ibu apabila nanti ada penyekatan atau pertanyaan dari petugas yang ada di tol dan lain sebagainya, bisa menunjukkan surat tersebut. Insya Allah diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke madrasah kita. Yang Abdan tadi gimana Pak? Saya bukan dari situ ini. Yang Abdan tadi. Untuk antigen di bawah. Ada resmen. Untuk antigen Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi kami yang berada di luar provinsi Sumatera Selatan, kami tetap mengikuti atau melakukan antigen di asal daerahnya. Nah, ketika nanti hasilnya positif, hasilnya negatif, maka bisa datang ke madrasah
ya, tetap nanti di sini antigen lagi. Kenapa hal tersebut dilakukan Bapak Ibu? Mohon izin, kita tidak tahu di perjalanan seperti apa untuk menjamin, karena ini keselamatan bukan 1-2 orang, tapi banyak sekali di sini siswa-siswi kita. Maka untuk menjamin kesehatan keselamatan, maka kita lakukan antigen ulang di sini Bapak Ibu untuk yang dari luar provinsi. Nah, gunanya juga antigen yang dari asal daerah masing-masing, yang dari luar provinsi, itu tadi selain ada surat juga biasanya ditanya antigen, ya. Maka itu perlu sekali untuk dilakukan antigen di asal daerah provinsi masing-masing. Lalu di sini juga nanti antigen, ya. Itu jawabannya. Ini silakan. Siapa? Wali Rahman, silakan. Pak Apri. Oh ya, ibunya Irsyad ya. Bisa nggak Pak Apri di-share formasi asrama itu Pak Apri? Karena pengalaman waktu kakaknya yang sekarang udah kelas 12, kita kan butuh sarana minimum lah untuk satu kamar dan bisa dipakai untuk bersama, misalnya sapu, handuk, kipas angin, supaya nggak double pembelian Pak Apri. Jadi nanti kita bisa koordinasi anaknya lewat WA grupnya aja gitu. Kan kalau misalnya beli double-double nih malah penuh nanti kamarnya Pak Apri. Baik Bapak Ibu, atau saya izin menjawab untuk formasi ya, formasi siapa dengan siapa. Mohon izin itu teknisnya nanti kami sampaikan pada saat anak-anak datang ke madrasah gitu. Mohon izin, ini adalah kebijakan kami, jadi mohon kita maklumi secara bersama. Kaitannya dengan misalnya khawatir kita sudah double barang dan lain sebagainya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalaupun barang-barang yang mungkin nanti bisa dengan temannya gitu ya, bisa dipakai untuk beberapa, satu kamar cukup satu seperti kipas angin dan lain sebagainya, itu nanti saja itu disusulkan sebenarnya bisa ya barang-barang seperti itu. Kalaupun nanti ada yang kurang-kurang, sebenarnya juga di koperasi kita ada IC Mart ya. IC Mart itu insya Allah juga menyediakan barang-barang untuk keperluan ananda kita selama di asrama gitu. Jadi mohon izin Ibu, kami sampaikan pada saat anak-anak sudah di sini. Iya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan dari kami. Pak, mau tanya Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak. Begini Pak, mau ke Mal-Isi nanti Pak, bisa nggak antigen dari rumah sakit? Nanti kami bawa suratnya ke Mal-Isi sebelum berangkat. Bisa berlaku nggak Mbak? Iya, Ibu mohon izin untuk siswa-siswi kita semuanya wajib antigen di madrasah. Iya, mohon izin itulah yang sudah kita sepakati bersama di sini dengan juga sebagai penaatan prokes yang sudah kita siapkan. Kita punya protokol kesehatan madrasah yang sudah kita siapkan. Jadi mohon izin untuk semuanya antigen di sini, gitu ya. Izin bertanya Pak. Anak-anak yang pasca COVID Pak, izin saya sudah WA ke Pak Apri kemarin, cuma mungkin karena saya belum mendapat jawaban yang memuaskan Pak ya. Ternyata kan pasca COVID, anak saya pasca COVID, tapi karena di keluarga kami banyak nakes yang kebetulan adalah satgas, kami tidak membawa ke rumah sakit dan kebetulan memang hanya OTG, hanya hilang penciuman doang. Nah terhadap anak kami tersebut Pak, kami mungkin baru bisa divaksin di bulan Oktober 2021. Apakah kami perlu meminta surat ke fasilitas kesehatan atau tidak perlu Pak, atau hanya sekedar penjelasan aja ke panitia vaksinnya nanti Pak, atau dibutuhkan surat? Nanti kalau dibutuhkan surat saya nanti akan ke Paskes Pak. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, kalau memang bisa diadakan suratnya, bisa dibawa suratnya lebih bagus
Ya, sebagai bukti gitu ya. Ketika nanti screening mengatakan bahwa saya pernah terpapar bulan sekian dan lain sebagainya, ini ada suratnya gitu. Itu lebih bagus ya. Jadi nanti bisa dibawa dan diserahkan kepada petugas. Demikian Bapak Ibu ya. Tapi mau tanya. Ya, itu sudah pukul 12 ini. Nanti apa yang perlu terakhir ya nih ya, terakhir ya. Pak, Silakan. mau tanya perkara buku, Pak. Iya, satu orang lagi silakan siapa? Sabrina, Pak Sabrina. Sabrina, Silakan. Pak. Ketahuan siapa yang baca nama. Silakan. Pak, itu kan bukunya kan katanya udah mau dikirim ke rumah kita kan, Pak. Nah, sedangkan hari Rabu besok kita itu mau ke IC. Nah, jadi nanti kayak mana, Pak, bukunya, Pak? Oh, jemput lagi baik. Iya. Oke, iya. Nanti coba ini ya, sampaikan ke pihak koperasi ya. Sabrina ya. Kalau yang kelas 10, laporan dari pihak koperasi sudah semua kalau tidak salah ya. Sudah dikirim. Nah, yang kelas 11 memang karena kemarin ada beberapa buku yang kurang, maka memang belum kita kirim. Maka kalau seperti ini, insya Allah tidak akan kita kirim dan nanti kita hubungin pihak koperasi, langsung aja nanti diambil ke sini. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 11.52. Izin untuk beberapa hal terkait teknis, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, kiranya bisa disampaikan di grup. Insya Allah nanti, insya Allah kami jawab, insya Allah ya kami jawab di grup, atau nanti bisa menghubungi wali kelas ataupun kami langsung untuk bertanya. Terima kasih untuk hari ini, untuk session ini kita akhiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih udah jawabin pertanyaan saya.